Ya, salah satu hal yang ditinggalkan oleh muwaris, namanya muwaris. Muwaris itu orang yang mati yang meninggalkan warisan, itu namanya muwaris. Kalau ahli warisnya namanya waris, jamaknya warosah. Jadi beberapa ahli waris. Orang kalau sudah mati maka ada yang ditinggalkan namanya tirkah. Nah, tirkah itu memang harus dibagi setelah satu biaya tajhizul janazah. Yang kedua adalah wasiat. Yang ketiga adalah hutang, baik hutang yang kaitannya dengan hakullah atau hakul adam. Umpamanya yang hakullah bagaimana? Umpamanya dia punya hutang sholat banyak, ya, harus umpamanya ada yang qadai. Kalau tidak qadai kan umpamanya minta tolong orang, bayari orang untuk mengqadai atau puasa. Atau belum haji, mestinya kewajiban haji tapi keburu mati duluan, belum berangkat haji. Kan ini juga harus diambilkan dari situ. Atau yang hakul adam itu baru. Kemudian ya itu baru dibagi, harus dibagi. Kaitannya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sehari, 2 hari, 3 hari. Itu kan kepedulian anak kepada orang tua yang meninggal. Apakah tega yang dibesarkan mulai kecil sampai gede kemudian tidak mendoakan kepada orang tuanya? Maksud mengadakan 40 hari saja kok tidak boleh, kan kebangetan. Ngadakan 14 hari saja tidak boleh, ngadakan 20. Ya itu perintah bahwa anak itu. Nah, Rasulullah itu bersabda, tasaddaq ala mautaku, sedekahlah kamu atas orang-orang mati. Nabi Daud kepada Sayyidina Ali. Nah, jadi kalau kemudian karena kita ini memang ada tradisi belum enak, kalau baru mati kok sudah ngomong warisan, ya, adat ketimuran itu belum pantas. Kayak ada orang kok istrinya mati langsung nikah lagi, itu kan kira-kira bagus. Kan mestinya tidak apa-apa. Di dalam kitab itu Sayyidina Ali begitu Sayyidah Aisyah, Sudah Fatimah pagi wafat, sore itu udah nikah lagi. Ayo coba siapa yang berani? Jadi artinya begini, warisan itu juga memang penting dibahas, tetapi bahwa kayak tadi mengadakan 40 hari ya jangan ditunda. Itu tidak harus diambilkan dari warisan, diambilkan dari anak-anak urunan untuk doa kepada orang tua, jangan ditunda. Itu hal-hal yang kadang belum mati saja belum merasa. Coba kalau nanti kaji di dalam bab itu, i'anatul talibin itu, tiap malam roh itu naik ke sama ibunya manggil-manggil, hazinan alfa marrah, dengan susah, dengan prihatin 1000 kali manggil-manggil. Di satu sisi memang warisan segera dibagi, tapi mendoakan orang tua itu ya jangan ditunda. Jadi jangan sampai. Kecuali kalau memang umpamanya anaknya sepakat mendoakan, masya Allah. Di dalam kitab itu dikatakan malam yang paling menakutkan itu adalah malam pertama ketika orang itu mati. Karena berbeda perpindahannya alam, dari alam yang terang, alam yang ramai, kemudian sendirian, sempit dan sebagainya. Maka Nabi Daud tasaddaq ala mautaku, sedekahlah untuk orang-orang mati. Jadi makanya salah satu bentuk kesalehan anak itu adalah tadi mendoakan.
makan, undang termasuk bagian undang orang untuk sedekah, kemudian mendoakan ini hal yang baik. Nah, mengenai pembagian warisan, ya kira-kira pantasnya itu kapan? Ya, pantasnya. Karena kalau belum 40 hari umpamanya udah ngomong warisan, kira-kira adatnya pantas enggak kira-kira? Harus ada pemantasan diri juga. Yang penting warisan itu jangan dirubah, ya, jangan dialihkan sebelum dibagi. Termasuk sebetulnya harta warisan itu tidak boleh digunakan untuk biaya malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam ketujuh, malam ke-40. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau di situ ada anak kecil yang belum punya izin. Umpamanya gini, orang masih ada punya anak, ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang baru lahir umpamanya. Nah, ini tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Jadi mengadakan kegiatan umpamanya doa itu ya diambilkan yang bukan dari warisan. Karena anak yang belum balik itu kan belum boleh untuk memberikan izin. Makanya anak yang masih kecil itu belum boleh bertransaksi. Ya, belum boleh. Termasuk kategori mahjur alaih. Ya, mahjur alaih. Jadi seperti itu. Jadi masalah warisan tetap kapan sepakatnya dibagi, tapi doa 40 harinya juga harus tetap dijalankan sebagai bentuk kesalehan atau timbal balik anak mendoakan kepada orang tua. Tapi kalau terjadi tradisi yang tidak memungkinkan, itu kan nggak ada masalah ya. Langsung dibagi seminggu misalnya setelah wafat. Oh boleh saja. Gini ya, artinya ini saya bela Syukri ya. Maksudnya bukan ada di ya. Karena kan kalau lama-lama juga banyak yang masuk angin. Ya. Artinya dalam inti keluarga itu ada pihak-pihak orang konsultasi sama aneh bang. Jadi gitu. Ya. Ada pihak-pihak. Ya, memang. Jadi di dalam waris itu nanti dihitung semuanya. Yang anak siapa, orang tuanya masih ada, pada saudara-saudaranya. Kira-kira dari pohon waris itu siapa yang memang nanti ashabul furud, ya, mana yang menjadi asobah dan sebagainya. Karena bisa jadi orang yang kadang-kadang jelas nggak berat itu mojo-mojoin supaya ada juga yang kemarin itu kita ngitung di sini di mana Kelapa Dua itu. Jadi adiknya orang tuanya itu tidak bagian loh. Ada anak laki-laki, dia 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Loh kalau sudah ada anak laki-laki itu kan sudah yang lain mahjub semua itu, saudara-saudaranya itu sudah mahjub. Kecuali kalau tidak ada anak laki-laki, anak yang perempuan-perempuan, nah itu potensi saudaranya mayit itu potensi untuk mendapat bagian. Tapi kalau sudah ada anak laki-laki sudah selesai urusannya itu. Tambahan biasanya orang banyak masalah anak angkat. Ada status tidak kakak segala macam ini menjelaskan juga. Ya, anak angkat atau mutabanna, ya, anak yang ditaban itu artinya mengangkat anak. Anak angkat itu ya tetap anak orang lain, ya. Hanya saja kalau anak ini mulai kecil kemudian banyak khidmah kepada orang tuanya, nanti dikasih namanya wasiat wajibah, tapi bukan waris. Ya, bukan waris. Jadi kalau dalam waris nggak dapat, anak angkat itu tidak dapat. Ya. Walaupun sudah dibawa ke pengadilan, pengadilan negeri itu sudah ditulis binnya adalah bin salah bin, jadi tetap tidak bisa. Itu memang kalau di pengadilan agama jelas nggak dapat karena hitungnya pakai faraid. Tapi kalau pengadilan negeri dapat itu kalau sudah dibawa
Karena kadang-kadang ramenya itu nggak mau ke pengadilan agama, mintanya ke pengadilan umum. Akhirnya pada habisnya itu. Ada saudara saya, dia ketika bapaknya sebelum orang tuanya meninggal, ini anak-anak sudah meninggal dengan meninggalkan istri. Apakah si laki ini yang meninggal kemudian duluan mendapatkan warisan atau tidak? Ketika bapaknya ini kan belakangan meninggal dari harta itu, sering terjadi gitu. Ya, jadi mestinya memang tidak dapat. Karena apa? Karena syaratnya ahli waris itu adalah ketika mayit meninggal, ahli waris itu masih hidup. Ya. Jadi kalau sudah mati duluan mestinya nggak dapat. Hanya dalam kompilasi hukum Islam itu nanti ya dapat namanya wasiat wajibah itu kayak plat terfuling itu waris pengganti sih ya, waris pengganti. Nah, jadi mestinya cara farad nggak dapat karena mati duluan. Nah, kadang-kadang gini ya orang itu sudah dikit. Kalau memang persoalannya kalau tidak segera dihitung itu masalahnya banyak. Nanti bapaknya mati nggak segera dihitung, nunggu ibunya mati sekalian, kan gitu. Lah, padahal hitungnya 2 kali, bapak mati dihitung, ketika ibunya mati dihitung. Saya kemarin itu menghitungkan orang yang itu kasusnya, anaknya itu ada 10, laki-lakinya 3, yang 7 itu adalah perempuan. Punya warisan di Kuningan yang per meternya itu 100 juta. Oh gitu. Nah, kalau isu kasusnya berlarut-larut. Jadi pertama bapaknya mati, setelah itu adiknya mati, yang laki-laki mati lagi, kemudian ibunya mati. Lah, baru kemudian ini nanya, kan ngitungnya banyak ini. Harus ngitung ketika bapaknya mati, ketika adiknya mati, ketika saudaranya lagi mati, baru kemudian ibunya. Hitungnya 4 kali. Nah, ini yang kadang-kadang orang yang kandung biasa salah. Jadi kalau biasanya maka tradisi kita banyak yang tradisi yang salah. Ya tadi bapaknya mati itu harta dikuasai oleh ibu. Ya, dikuasai oleh ibu, anak-anaknya ya kalau anaknya masih kecil mungkin memang masih pantas ya. Kalau anaknya udah gede masih dikuasai oleh ibunya, kemudian nunggu dibagi nunggu ibunya mati. Nah itu kalau kayak gitu, kan ibunya menikah lagi terus bagaimana? Balik ke rumah lama ya. Jadi kalau kadang-kadang kan bapaknya mati, anaknya ibunya menikah lagi. Padahal jatahnya ibu kan sedikit. Kalau ada anak laki-laki, ada anak, jatahnya ibu itu hanya 1/8. Kecil sekali sebetulnya. Nah, tapi yang banyak akhirnya kasus seperti itu. Di Beji itu ada, ya gitu. Istrinya mati, kemudian punya anak kan, punya anak 4. Kemudian nikah lagi dengan istri baru, punya anak, terus baru mati. Ini harta akhirnya dikuasai oleh ibu yang baru. Anak yang mana malah gak kebagian. Nah, gitu. Lagi satu lagi. Ini lagi. Terus nganem ya. Oh, udah. Gini. Ketika tadi tentang wasiat itu kan si sahibul mal itu ketika sahibul mal tidak menyatakan sesuatu kan apakah itu disebut wasiat seperti tadi kasus anak yang mahjub tadi apakah dengan ada cara misalkan hibah atau wasiat seperti apa? Ya. Jadi istilahnya itu wasiat wajibah. Nah, jadi memang ada pendapat bahwa orang ketika mati itu wajib berwasiat. Makanya termasuk di keputusan
ulama-ulama di Mesir itu bahwa ada istilah wasiat wajiban. Kayak tadi, umpamanya ada anak yang diadopsi itu mulai kecil, dan anak ini anaknya baik, khidmah kepada orang tua baik, melayani baik, bapaknya mati, masuk kayak gini gak dapat apa-apa. Nah, makanya kemudian solusinya itu ada namanya wasiat wajiban, dan itu kemudian diambil alih juga di dalam KHI, kombinasi hukum Islam. Kalau orang tua itu tidak menyatakan sesuatu apapun, Iya, walaupun tidak menyatakan sesuatu apapun, dengan pengadilan menyelesaikan itu. diselesaikan. Pak Kiai mau nanya. Ini masalah warisan. Jadi ayah saya masih hidup dua-duanya alhamdulillah. Nah, beliau sudah membagikan harta beliaunya, karena kan berkaca dari sahabat beliau yang ketika meninggal banyak warisan, akhirnya anaknya jadi bersyukur. Tapi saya pernah dengar ada yang bilang katanya orang meninggal tuh harus ada sesuatu yang diwariskan. Kalau misalkan hartanya udah dibagi ketika masih hidup, bagaimana? Malah baik kalau masih hidup dibagi semuanya. Kan mesti ada tersisa, entah bajunya, entah apa, kan mesti ada. Katanya kalau misalkan diibahin semua itu jadinya beban untuk ketika yang meninggal gitu, karena udah gak ada yang bisa dibagi. Jadi itu juga baik orang tua bagi duluan itu baik, untuk dalam rangka menghindari rebutan warisan. Kalau anaknya ngerti warisan, faraid mungkin enggak gitu, atau pernah ngaji mungkin enggak sampai berantem rebutan warisan. Tapi kalau anaknya ada yang ngaji, ada yang tidak, ini biasanya mesti ruwet ya, mesti ruwet. Tapi baginya itu, jadi bapak saya bilang begini, yang laki-laki kalau dilepaskan ya, kadang abah maunya baginya sama, nggak apa-apa, nggak harus ikut hukum. Baik, statusnya karena itu adalah hibah, ya terserah orang tuanya mau ngasih lebih banyak perempuan juga ada masalah. Umpamanya lihat anak laki-lakinya udah pada sukses, yang belum anak perempuan, anak turun kasih banyak. Dan kalau masih pada hidup nggak masalah, yang masalah itu kalau sudah. Ayah saya meninggal duluan, terus 6 tahun kemudian ibu saya meninggal. Ada beberapa saudara gitu bilang itu harusnya ada bagian dari keluarga ibu saya gitu diwaris. Sampai saat ini belum difaraid. Saya cuma 2 bersaudara, kakak saya laki-laki, saya perempuan. Yang saya dengar yang tadi Kiai sampaikan, kalau ada saudara laki-laki ya habis semua ke laki-laki. Ini saya menguatkan saja, betul seperti itu ya Kiai? Ya, jadi begini, ketika bapak wafat bapak wafat duluan. Ketika bapak wafat duluan itu ahli warisnya berarti ibu, panjenengan berdua. Ya. Ada yang lain, bapak ibunya bapak tidak ada, sudah meninggal. Nah, berarti ahli warisnya hanya panjenengan sama saudara. Kemudian ibunya itu ibu dapat 1/8, kemudian sisanya untuk panjenengan sama saudara. Yang 2 laki-laki dapat 2, panjenengan dapat 1. Nah, itu nanti ketika ibunya wafat dihitung lagi ahli warisnya adalah yang panjenengan sama kakaknya itu aja. Tidak ada yang saudara itu. Tidak ada. Karena ada anak laki-laki sudah mahjub semuanya. Ya. Hanya karena ini, ya, nanti itu mestinya kita teruskan namanya.